Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan yang saya tetapkan kata Allah untuk menunaikan puasa itu, yang saya wajibkan dengan turunnya ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, maka saya wajibkan puasanya sebulan, berlangsung bulannya disebut dengan Ramadan. Saya namai Ramadan kata Allah bukan sekedar menunjuk pada waktunya saja, tapi di bulan itu saya akan ampuni dosa-dosa hamba-hamba yang bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama memaknai Ramadan berasal dari kata ramadha, yaitu panas yang sangat terik membakar. Kalau panasnya semakin membakar dan menghanguskan semua benda di sekitarannya sampai tidak menyisakan satu apapun, bahkan debunya pun berterbangan tidak tampak sekali bekasnya, maka tambahkan alif dan nun di ujung katanya untuk merubah pada bentuk superlatif, atau di ilmu nahwu disebut dengan sirah mubalaghah. Ramadha ditambah alif dan nun, maka katanya berubah menjadi Ramadan. Bulan ini disebut dengan Ramadan karena di bulan ini kata para ulama berpeluang Allah membakar hangus, menghabiskan, menghapuskan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan hamba tanpa kecuali. Pemaknaan ini yang disampaikan oleh para ulama bukan sekedar kalimat-kalimat biasa, tapi diambil berdasarkan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 38, saat Nabi menyampaikan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu menunaikan puasa di bulan Ramadan, kalimat Ramadannya muncul lagi, man shama ramadhana. Padahal Nabi bisa mengatakan man shama imanan wa ihtisaban. Kenapa kalimat Ramadannya dimunculkan lagi? Untuk menegaskan makna di firman Allah bahwa di bulan ini ada peluang-peluang untuk diampuni semua dosa-dosa. Dari mana taunya tafsirnya Ramadan mengampuni semua dosa? Lanjutkan hadisnya, imanan wa ihtisaban. Siapa yang menunaikan puasa karena Allah, yakin, bukan karena yang lain. Bukan karena ikut-ikutan orang puasa, saya ikut puasa. Bukan karena di jadwal puasa, saya puasa. Bukan karena ingin hanya sekedar ikut puasa, tapi karena Allah saya kerjakan. Wahtisaban, lalu di sela-sela itu saya bermohon kepada Allah untuk memberikan pahala. Dan ihtisaban seakar dengan kata muhasabah. Hasaba yuhasibu muhasabatan, ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Keduanya berakal dari kata hisab. Hisab itu artinya menghitung, mengevaluasi. Jadi di situ Anda menghitung pahala. Yang mau ngitung pahala, kata Allah dalam lisan Nabi di hadis qudsi, Kitabus Syiyam, Sahih Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, sebelah kiri di kitabnya sebelah atas. Kalau Anda ingin menghitung pahala, kata Allah di hadis qudsi, kullu amal ibni Adam, setiap pekerjaan anak Adam itu, semua amalannya dilipat gandakan, yudha'af min asyratin ila sab'imi'atin ajrin, dari 10 sampai dengan 700 kali lipat. Jadi standar amalan itu kalau dikerjakan, yang paling standar pahalanya 10. Dari mana Ustadz ini 10 kalimatnya? Hadis qudsi. Apakah ada di Quran? Ada. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipatnya. 10 itu bisa dikalikan 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun sampai dengan ke ujungnya. Jadi itu batas rendahnya 10. Ya, siapa yang mengerjakan kebaikan, batas pahala paling rendahnya 10 sampai 700. Hadis qudsi ini berkesesuaian juga dengan firman Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-261. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf, Allah memberikan gambaran orang yang infak beramal saleh itu pahalanya bisa sampai 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang berinfak itu di jalan Allah, niatnya karena Allah, diumpamakan seperti menanam benih. Ya, kamathali habbah, menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, setiap biji tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai menghasilkan 100 biji baru. Di 1 kali 7 kali 700, maka pahalanya itu antara 10 sampai 700. 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Khusus untuk puasa Ramadan itu pahalanya ukurannya bukan 10 sampai 700 lagi, kata Allah, pahalanya sesuai dengan apa yang saya tetapkan, lebih daripada 700.
Paling minimal wal hasanatu bi asyri amsalihha, kalikan lagi 10 kali lipat. Jadi kalau biasanya 10 kali 10 lagi, biasanya 700 kali 700 lagi. Anda infak sekarang 1000, nilainya kalikan 700. Anda infak Ramadan 700 kalikan 10 kali lipat lagi. Jadi kalau Anda ingin hitung-hitungan kata Allah, silakan hitung. Baca Quran satu hurufnya sekarang 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah dapat setiap hurufnya 10 kebaikan. Setiap huruf. Anda baca di Ramadan kali 10 lagi. Jadi 100. Anda baca malam Jumat Ramadan surah Al-Kahf. Ayo hitung setiap hurufnya, kalikan 100. Jadi kalau Anda pengen hitung-hitungan silahkan, banyak pahalanya. Tapi ihtisab juga menghitung dosa yang pernah Anda kerjakan selama hidup. Dia ada orang yang saat masuk Ramadan ketika puasa dia hitung-hitung dosanya. Ya Allah, saya yakin dalam setiap amalan Kau berikan pahala, tapi juga saya punya keyakinan dosa saya lebih banyak daripada kebaikan yang pernah saya kerjakan. Maka saya mohon ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Begitu Anda keluarkan kalimat tadi, air mata Anda kemudian keluar, hati Anda kemudian bergetar, maka apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosanya sampai detik itu dia bermuhasabah, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa. Jadi kalau nanti sedang bermuhasabah, jangan cuma istighfar, tapi diingat dosa apa yang pernah dikerjakan. Dosa pada orang tua, rinci satu-satu. Dosa pada orang tua, pada ayah, pada ibu, pada pasangan hidup, suami ke istri, istri ke suami. Dosa ke anak-anak. Jangan-jangan anak-anak ini sekarang menjauh dari Allah. Maaf, malas-malasan sholat bukan karena malas, karena antum gak pernah ngajarin dulu. Antum tuh terlampau sibuk. Disekolahkan di sekolah yang tidak pernah mengajarkan sholat. Baru setelah antum sepuh merasa menyesal. Jadi jangan salahkan anak dulu, antum marah-marahin anak. Kenapa susah sholat? Kenapa antum susah ngajarin dari dulu? Kenapa Anda tidak mencontohkan? Istighfari, 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 istighfari. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Dosa dengan tetangga, dosa dengan kerabat, dosa dengan kawan, dosa yang tak terlihat, dan puncaknya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Anda kemudian ingat-ingat sampai meneteskan air mata, itu semua dosa diampuni. Kalau sudah diampuni, maka Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat, dan yang kurang baik tadi akan dikembalikan, ditukar dengan yang lebih baik. Itu tandanya. Jadi kalau dosa diampuni, misal mata itu pernah melihat yang tidak baik, diampuni nih, tobat, menetes air mata. Ketika diampuni, maka mata ini akan ditukar oleh Allah fungsinya dari yang tidak baik, dihilangkan tidak baiknya, diarahkan pada yang baik-baik saja. Jadi kalau sudah bertobat, tobatnya benar, itu yang tidak baik itu sudah alergi. Melihat yang tidak baik sudah nggak mau. Ya maaf, menatap yang tidak baik, wah sudah nggak bisa. Sensitif matanya, sensitif pada yang negatif, langsung pindah. Tapi pada kebaikan senang. Lihat orang ngaji, pengen ikutan ngaji. Lihat masjid, pengen iktikaf. Lihat orang baca Quran, pengen menghafal. Nanti kalau mata itu sudah mendapatkan hidayah, maka semua yang dilihat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sampai ke telinga, sampai ke lisan, sampai ke ujung kaki. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bisa menggugurkan dosa-dosa. Paham? Malamnya Al-Bukhari nomor hadis 37. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu bangkit di malam Ramadan, menunaikan salat dengan baik, di sela-sela salatnya ikhlas dia kerjakan saat salat, di sela-sela salat 2 rakaat berhenti, 2 rakaat berhenti, ihtisaban. Dia bermuhasabah, mengingat dosa-dosanya, bermohon pahala kepada Allah, lalu tobat dari dosa-dosanya. Dia katakan, perhatikan kalimat Nabi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, sifatmu mengampuni semua dosa, Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Sekarang saksikan hamba memohon ampunan kepadamu. Engkau Maha Pengampun dan mencintai hamba-hambamu yang minta ampun. Sekarang mohon saksikan hamba minta ampun kepadamu. Minta. Begitu Anda mohonkan dengan khusyuk saat-saat tarawih itu, lalu Anda bermohon dengan benar, kata Nabi, seketika itu dosa Anda akan diampuni. Jadi kalau siang berbuat dosa selesai, kalau malam berbuat dosa diampuni, tinggal tidur. Begitu Anda istirahat, sudah nggak bawa dosa. Makanya orang-orang yang tidur tanpa dosa itu tidurnya tenang, Pak, Bu. Banyak orang gelisah itu cuma 2 saat tidur gelisah. Satu karena dunia, yang kedua karena maksiat. Jadi kalau Anda terlampau mikirkan dunia, capek ke bawah tidurnya. Orang sudah istirahat, ini masih memikirkan dunia. Bahkan dalam tidurnya masih ngobrol dunia.
Gajiku kapan dibayar? Gajiku kapan dibayar? Dalam tidur. Jadi kalau tidur saja sudah tidak menjadi nikmat, maka kapan istirahatnya? Sama dengan pelaku maksiat. Ada orang yang bahkan dalam tidurnya masih mencela orang lain. Gara-gara kamu ini katanya, nunjuknya ke istri dia saat tidur. Jadi kalau dalam tidur saja tidak bisa bertaubat, maka kapan Anda bisa mendekat kepada Allah? Nah, ada orang-orang yang tidurnya enak. Ya, makanya Nabi mengajarkan sebelum tidur istighfar. Selevel Nabi istighfar 70 sampai 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falaq, baca an-nas, baca al-mulk, baca. Begitu Anda baca, demi Allah saya katakan tidur tenangan tuh. Tenang. Kalau Anda tidak bangun lagi esok harinya, nikmat tidurnya. Nikmat. Saking nikmatnya kan nggak bangun, ya. Udah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Selesai. Dan selesainya itu enak. Sudah taubat, dosa diampuni, terus mau tidurnya baca doa, dapat pahala. Anda bayangkan, sebelum tidur taubat dosa diampuni, akan tidur baca doa, dapat pahala. Begitu meninggal dalam tidur, surga. Ya kenapa? Karena dosanya sudah tidak ada. Pahala dapat, ditampakkan oleh Allah. Jadi orang-orang itu saat nanti menjelang wafatnya, sakaratul maut, itu ditampakkan kebiasaan-kebiasaannya. Kalau ke masjid ditampakkan, kalau rajin baca Quran ditampakkan, kalau ahli maksiat ditampakkan maksiatnya. Baik, itulah yang disebut dengan Ramadan. Syahrul Ramadan, kata Allah, di bulan ini berpeluang selama sebulan aku akan ampuni dosa-dosa. Melalui hadis tadi disampaikan, alladzi unzila fihil Quran. Bulan ini begitu istimewa karena pada saat itu diturunkan Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Di pertemuan lalu kita sudah sampaikan tentang kebiasaan Nabi, dan kita sudah antarkan program Nabi sampai dengan Ramadan, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya ataupun mengkajinya, juga demikian dengan menghafalkannya.